Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi kita selanjutnya adalah materi gelombang. Yuk kita bahas sama-sama. Check it out. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa suatu energi. Gelombang dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, gelombang mekanik. Yang kedua, gelombang elektromagnetik. Apa perbedaan kedua gelombang tersebut? Yang pertama, gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Yang dimaksud dengan medium adalah jadi mekanik ini membutuhkan media. Jadi medium itu adalah media atau alat untuk merambat. Misalnya gelombang air laut, gelombang pada senar gitar, dan kentongan yang dipukul. Yang kedua, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Jadi, gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan media atau tidak membutuhkan alat untuk merambat. Contohnya, pada gelombang radio dan cahaya. Berdasarkan bentuk perambatannya, gelombang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, gelombang transversal. Yang kedua, gelombang longitudinal. Yang pertama adalah gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Nah, ini merupakan gambar dari gelombang transversal. Jadi, gelombang transversal terdiri dari satu bukit dan satu lembah dan menghasilkan satu gelombang. Jadi, satu gelombang itu adalah satu bukit dan satu lembah. Yang kedua, gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya, yang terdiri dari rapatan dan renggangan. Nah, ini merupakan gambar dari gelombang longitudinal yang terdiri dari rapatan dan renggangan. Nah, selanjutnya ini merupakan gambar dari gelombang transversal. Nah, untuk mencari satu gelombang yaitu dari A, B, C, D, E. Itu merupakan satu gelombang. Dan bisa juga dari E, F, G, H, I. Itu merupakan satu gelombang yang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Satu gelombang itu dari A ke B ke C ke D dan ke E yang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ini merupakan bukit dan ini merupakan lembah. Nah, selanjutnya amplitudo. Amplitudo itu yang ini yang ada aksennya. Kalau ada gambar aksennya berarti dia adalah amplitudo. Berarti yang sederet dengan B aksen adalah B. Berarti amplitudonya B dan B aksen. B dan B aksen. Kemudian D. Berarti D dan D aksen yang sederet nih ya. Dari D dan D aksen. Paham? Kemudian puncak. Untuk mencari puncak kita lihat yang bagian atas ini, yang di atas bukit. Ini merupakan puncak. Puncak. Berarti yang di atas ada B, F, J. Ini merupakan puncak. Puncak dari gelombang transversal. B, F, dan J. Itu merupakan puncak. Kemudian yang terakhir ada dasar. Dasar berarti terletak di bawah. Yang di bawah siapa? Lembah.
Yang di lembah ada huruf apa? Ada D dan H. Berarti dasarnya ada D dan H. Sampai di sini paham? Adapun untuk mencari rumus gelombang, yang pertama, panjang gelombang. Rumusnya adalah lambda sama dengan S kecil per N kecil. Lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter. S kecil, panjang seluruh gelombang, satuannya meter. N kecil adalah banyak gelombang yang terjadi. Oke, selanjutnya untuk mencari cepat lambat gelombang, rumusnya adalah V sama dengan lambda dikali F. Kemudian V sama dengan lambda per T besar. V adalah cepat lambat gelombang, satuannya meter per sekon. F adalah frekuensi, satuannya hertz atau Hz. T besar, periode gelombang, satuannya sekon. Lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter. Oke, selanjutnya contoh soal gelombang. Soal pertama, frekuensi sebuah gelombang 400 Hz, sedangkan panjang gelombang 50 cm. Maka cepat lambat gelombang adalah soal pertama kita harus membuat diketahui terlebih dahulu. Apa yang diketahui pertama? Benar, frekuensi. Berapa frekuensinya? 400 Hz. Yang kedua, panjang gelombang berarti lambda. Lambdanya berapa? 50 cm. Apa satuan lambda? Ya, meter. Berarti 50 cm kita jadikan ke meter. Berarti 50 dibagi dengan 100. Berapa hasilnya? 0,5 meter. Karena 50 dibagi dengan 100 dapatlah 0,5 meter. Yang ditanya, apa yang ditanya? Cepat lambat gelombang. Apa lambangnya? V. Apa rumusnya? V sama dengan F dikali dengan lambda. F-nya berapa? 400 Hz. Lambdanya 0,5 meter. Berapakah hasilnya? 400 dikali dengan 0,5. Ya, benar sekali. 200. Satuannya apa? Meter per sekon. Sampai di sini paham? Nah, selanjutnya soal yang kedua. Apabila periode gelombangnya 0,2 sekon, maka cepat lambat gelombangnya adalah, berarti kita diketahui terlebih dahulu. Diketahui. Apa yang diketahui pertama? Periode. T besar. Periodenya berapa? 0,2 second. Yang kedua, ini terdapat gambar. Ini merupakan gambar gelombang transversal yang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Untuk mencari panjang gelombang atau lambda, kita lihat gambar ini. Ini adalah satu bukit, satu lembah, berarti satu gelombang. Berarti 2 ditambah 6, 8. Jadi satu bukit, satu lembah, kita tambahkan. Satu bukitnya berapa? 2. 2 ditambah dengan 6. Hasilnya 8. 8 meter. Selanjutnya ditanya. Apa yang ditanya? Cepat lambat gelombang berarti V. Apa rumus V? V sama dengan lambda per T. Lambdanya berapa? 8. T besar
0,2 second. Berapa hasilnya? 8 dibagi 0,2. Ya, benar sekali, 40 meter per sekon. Sampai di sini paham? Nah, selanjutnya soal yang ketiga. Suatu sumbu getar memancarkan gelombang dengan cepat rambat 340 meter per sekon. Jika frekuensi gelombang tersebut 85 Hz, maka panjang gelombang tersebut adalah. Kita buat diketahui terlebih dahulu. Diketahui pertama adalah V, cepat rambat. Cepat rambatnya berapa? 340 meter per sekon. Kemudian frekuensinya, berapa frekuensinya? 85 Hz. Ditanya, apa yang ditanya? Panjang gelombang. Apa lambangnya? Lambda. Apa rumus panjang gelombang? Lambda sama dengan V per F. V-nya berapa? 340 meter per sekon. Per F-nya 85. Berapa hasilnya? 340 dibagi dengan 85. Ya, benar sekali. 4 meter. Sampai di sini paham? Oke, selanjutnya, agar kalian lebih memahami, kita latihan. Selamat mengerjakan dan semangat, dan jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.